Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Hari ini kita fokus nih ke materi yang Anda bagikan, khususnya bab 9 dari buku raport, judulnya kan Membangun Kerjasama. Si monyet, nah ini bagian dari kerangka 4 gaya komunikasi itu loh. Monyet, tirek, tikus, sama singa, yang mungkin Anda udah familiar ya. Oke, misi kita kali ini benar-benar mau membedah nih, esensi gaya monyet ini apa sih? Soal kehangatan, kerja tim, koneksi yang tulus, kita bakal lihat gimana cara pakainya yang efektif, tapi juga ngenalin kapan gaya ini bisa jadi ya kurang pas gitu. Ini penting banget loh buat Anda yang mau memperkuat hubungan dan kolaborasi. Siap ya, kita gali bareng? Siap. Jadi intinya gaya monyet ini, seperti yang ditekankan di bab ini ya, itu soal membangun jembatan antar manusia. Fokusnya itu kerjasama dan hubungan. Lebih ke nunjukin kehangatan, kepedulian yang tulus, terus menciptakan rasa kebersamaan. Penulisnya bilang, ini gaya yang bangun kedekatan lewat percakapan hangat dan perhatian ke orang lain. Menarik ya, soalnya ini kontras banget misalnya sama gaya T-Rex yang lebih fokus ke tujuan atau bahkan ya konfrontasi lah untuk capai sesuatu. Kalau monyet ini lebih ke kitanya ya, bukan sayanya. Tujuannya jelas banget, bikin persahabatan, sinergi tim. Tepat. Dan ini bukan cuma soal biar kerjaan cepet kelar gitu. Bab ini dan juga bagian awal buku yang Anda baca itu nunjukin betapa pentingnya kerjasama ini buat kesehatan kita loh. Secara keseluruhan, koneksi sosial yang kuat, yang dibangun lewat kerjasama ini, itu kayak penangkal gitu buat isolasi sosial. Yang dampaknya, wah bisa parah sih, psikologis maupun fisik. Oh, jadi kalau Anda menerapkan gaya monyet ini, itu bukan cuma soal biar punya banyak teman atau kolega akrab ya, tapi lebih ke bangun fondasi hubungan yang emang bermakna, yang bisa dukung kesehatan mental dan fisik Anda juga. Gitu ya dalam jangka panjang. Ada cerita bagus banget di materi ini buat nunjukin kekuatan kerjasama, kisah pendakian downwall di El Capitan oleh Tommy Caldwell sama Kevin Jorgensen. Itu dinding batu yang katanya, wah mustahil dipanjat tanpa alat bantu. Oh iya, saya ingat bagian itu. Si Tommy Caldwell ini kan dia pendaki hebat banget ya. Udah hampir sampai puncak sendirian dia sebenarnya. Tapi temennya, si Kevin Jorgensen, malah nyangkut di bagian paling susah, pitch 15 itu kan, berhari-hari lagi. Gila sih itu ujian mental fisiknya. Nah, disitulah kelihatan banget esensi monyetnya. Si Tommy ini bisa aja loh terus naik, udah di depan mata itu kejayaan pribadinya. Tapi seperti kutipan di catatan Anda, dia bikin keputusan beda. Dia bilang, saya putusin saat itu kita bakal sampai puncak bareng. Dia turun lagi, bukan bantu teknis ya, tapi lebih kasih dukungan moral, semangat. Dia milih kebersamaan di atas pencapaian pribadi. Gitu. Keputusan itu kuncinya ya. Bukan cuma nungguin, tapi aktif milih buat bareng. Dan akhirnya kan, setelah si Kevin bisa lewat rintangan itu, mereka beneran sampai puncak bareng. Kisah ini nunjukin banget sih, kalau kerjasama ala monyet itu ya soal ngutamain hubungan, tujuan tim, walaupun harus ada pengorbanan pribadi. Prinsip nggak ada yang ditinggal itu kerasa banget. Betul. Dan ini bukan cuma cerita inspiratif biasa loh. Ini nunjukin sesuatu yang lebih dalam soal sifat manusia. Menariknya lagi, ada dukungan ilmiahnya. Penelitian Barbara Fredrickson yang dikutip di bab ini tuh bicara soal teori memperluas dan membangun dari emosi positif. Ah iya, teori Fredrickson. Gimana nyambungnya nih langsung ke gaya monyet? Nyambung banget. Fredrickson nemuin kalau emosi positif kayak rasa hangat, gembira, syukur, yang jadi inti gaya monyet sehat itu secara harfiah memperluas cakrawala mental kita. Kita jadi lebih kreatif, lebih tahan banting, hadapi masalah, lebih terbuka sama ide baru, dan yang paling penting di sini kita jadi ngerasa lebih nyambung sama orang lain. Wah, jadi kehangatan monyet itu bukan sekedar pemanis ya, tapi secara psikologis emang bikin kolaborasi jadi lebih mungkin terjadi. Karena ngebuka pikiran kita dan orang lain juga. Persis, emosi positif ini juga membangun sumber daya kita dalam jangka panjang. Di sumber ini juga disebutin orang yang cenderung ngalamin lebih banyak emosi positif itu biasanya lebih sehat, lebih sukses, bahkan lebih dermawan. Jadi kebaikan dan kehangatan ala monyet ini punya efek bola salju gitu, positif, nular, dan ngebangun fondasi hubungan yang kuat. Ini bukan soft skill biasa loh, tapi pendorong nyata. Oke, makin menarik nih. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa praktisnya gitu,
nerapin gaya monyet ini di interaksi sehari-hari. Apa aja alat yang dikasih di bab ini? Kunci utamanya nih yang diulang-ulang terus di bacaan ini itu mendengarkan. Seni percakapan monyet itu ironisnya ya, lebih banyak soal telinga daripada mulut. Tujuannya bukan cuma dengerin kata-katanya, tapi beneran memahami dari mana lawan bicara kita berasal. Apa motivasinya, apa yang penting buat dia. Bukan nunggu giliran kita ngomong. Jadi langkah pertamanya itu nyiptain kondisi biar orang lain mau cerita ya. Gimana caranya tuh? Bab ini nyaranin mulai dengan menunjukkan kehangatan. Ini bisa hal simpel aja, kayak senyum tulus, kontak mata yang ramah, bahasa tubuh terbuka. Nunjukin minat yang beneran ke lawan bicara, bikin mereka ngerasa nyaman, diterima. Ini sinyal nonverbal kalau kita tuh aman buat dideketin. Oke, udah ada kehangatan nih. Terus? Langkah kedua, berbagi pengalaman. Nyari titik temu atau pengalaman bareng, itu bisa jadi jembatan instan. Contoh klasiknya kan yang di kereta itu, sama-sama ngeluhin kereta telat. Keluhan bareng itu, walau negatif, tapi nyiptain rasa kita senasib gitu. Tapi bisa juga pengalaman positif, hobi yang sama, atau tantangan mirip yang dihadapi. Intinya nyari koneksi deh. Menarik. Gimana kalau nggak ada kesamaan pengalaman yang jelas gitu? Fokusnya harus ke fakta pengalamannya atau ada hal lain? Penulisnya nyaranin fokus ke emosi di balik pengalaman, bukan cuma faktanya. Mungkin Anda belum pernah naik perahu kanal kayak orang di contoh percakapan kereta itu kan? Tapi Anda bisa nyambung sama perasaan damai atau sukacita sederhana yang dia ceritain. Rasa frustrasi, antusiasme, harapan itu kan universal ya. Nanyain soal perasaan atau makna di balik pengalaman bisa jadi titik temu yang kuat loh. Oh ya, benar juga. Itu jadi lebih dalam ya koneksinya. Terus langkah ketiga apa? Langkah ketiga itu menjelajah. Nah, ini inti dari mendengarkan ala monyet. Ajukan pertanyaan terbuka yang benar-benar ngikutin alur ketertarikan lawan bicara. Bukan interogasi atau maksa agenda kita. Contoh percakapan di kereta api di materi ini bagus banget. Penulisnya mulai dari basa-basi biasa soal tujuan perjalanan, terus nanya soal liburan favorit lawan bicaranya. Iya, dan dari situ cuma pakai beberapa pertanyaan lanjutan kayak, apa sih yang Anda suka dari situ? Atau gimana rasanya? Penulisnya bisa gali nilai-nilai inti orang itu. Cinta kesederhanaan, kedamaian, alam, jauh dari rame-rame. Dia suka ketenangan di perahu kanal itu. Percakapannya singkat tapi dalam ya. Tak ingin tahu. Tapi gaya monyet ini nggak selamanya positif kan ya? Bab ini juga ngasih peringatan soal sisi gelapnya. Si monyet buruk. Bahayanya di mana tuh? Bahayanya muncul pas kehangatan sama kedekatan itu udah ngelewatin batas. Jadi keakraban yang berlebihan atau kedekatan yang nggak pantas. Nah, ini bisa bikin kabur peran sama tanggung jawab yang penting. Kayak contoh di tempat kerja yang disebut di materi itu ya. Kalau kita terlalu bestie sama rekan kerja, mungkin jadi sungkan ngasih masukan kritis yang sebenarnya dibutuhin tim. Atau jadi terlalu ngebolehin standar kerja turun karena takut ngerusak pertemanan. Batas profesionalnya hilang gitu. Bener. Itu contoh monyet buruk di lingkungan profesional. Ada juga contoh yang lebih ekstrim dan ya agak mengkhawatirkan di ranah personal. Kasus Steve yang diceritain di buku ini. Seorang ayah yang anggap anak-anaknya yang masih kecil banget, 4 dan 6 tahun, kayak teman sebayanya. Iya, bagian itu agak kaget juga bacanya. Ngebiarin anak sekecil itu nonton film horor atau main game dewasa kayak Grand Theft Auto. Bahkan pakai bahasa yang nggak pantas buat mereka. Persis. Si Steve ini kehilangan perannya sebagai figur otoritas dan pelindung yang dibutuhin anak seusia itu. Dia pengennya jadi teman buat mereka, tapi kebablasan jadi monyet buruk. Gagal ngasih batasan, struktur, bimbingan yang sesuai umur. Dia nggak bisa bedain mana kehangatan, mana kegagalan jalanin tanggung jawab sebagai orang tua. Ini jelas ngerugiin perkembangan anaknya. Ini benar-benar nunjukin pentingnya keseimbangan ya. Jadi monyet yang baik, hangat, suportif, kolaboratif, bukan berarti kita harus lepas semua batasan atau otoritas yang dibutuhin sesuai peran kita. Entah itu sebagai orang tua, pemimpin, atau bahkan teman. Ada kalanya kita perlu gabungin sama gaya lain. Mungkin singgah ya, kepemimpinan yang jelas demi kebaikan yang lebih besar. Setuju banget, keseimbangan itu kuncinya. Nah, ngomongin bangun hubungan yang sehat, terutama konteks pengasuhan, tapi berlaku umum juga sih. Materi Anda ngutip proyek Making Caring Common dari Harvard. Mereka nemuin beberapa faktor kunci buat besarin anak yang peduli dan baik hati.
Poin-poin dari Harvard ini bisa kita lihat sebagai panduan praktis buat jadi monyet yang baik nggak sih? Bisa dibilang gitu, poin-poinnya selaras banget sama esensi monyet yang positif. Pertama, jadi panutan kebaikan dan empati. Ini persis kayak nunjukin kehangatan secara konsisten, orang kan belajar dari tindakan kita. Kedua, bantu orang lain, termasuk diri sendiri, ngelola perasaan destruktif kayak marah atau iri. Ini butuh empati dan dukungan kan? Ketiga, praktekin rasa syukur secara aktif. Ini numbuhin emosi positif. Lanjutnya, Keempat, nunjukin kepedulian ke orang lain, bahkan di luar lingkaran terdekat kita. Ini memperluas rasa kita. Dan kelima, secara aktif ngajarin dan ngelatih empati. Ini balik lagi ke inti mendengarkan dan memahami perspektif orang lain dalam percakapan monyet. Jadi kelima poin ini sebenarnya resep buat bangun hubungan yang hangat, bermakna dan kolaboratif ala monyet yang sehat. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, buat jadi monyet yang efektif, fokusnya itu di kehangatan yang tulus, koneksi otentik, dengerin secara mendalam buat paham, nunjukin minat tulus, hormatin orang lain, dan berbagi soal diri secukupnya aja di waktu yang pas. Tepat. Dan sebaliknya, hindari perilaku monyet buruk. Jangan terlalu akrab sampai batas peran kabur, jangan kebanyakan cerita hal pribadi yang nggak pas, oversharing, jangan jadi terlalu butuh perhatian, needy, tapi juga jangan terlalu ngebolehin sampai hilang standar atau batasan sehat. Ini soal nemuin titik tengah yang pas deh. Jadi intinya, bab 9 ini, gaya monyet adalah soal seni bangun koneksi tulus lewat kehangatan, kepedulian, sama kerjasama ya. Kuncinya ada di kemampuan dengerin yang luar biasa buat beneran paham orang lain, nunjukin minat otentik, sambil tetap bijak jaga batasan sesuai konteks. Nyiptain rasa kita bareng-bareng. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini. Materi ini terutama lewat contoh kayak percakapan di kereta atau kisah Don Wall itu kan. Itu menekankan pentingnya latihan sadar, khususnya dalam mendengarkan buat bangun rapot. Pemikiran spesifiknya gimana tuh? Gimana kalau Anda coba secara sadar, mungkin eksperimen kecil aja buat benar-benar praktekin aspek mendengarkan untuk memahami dari gaya monyet ini. Cukup dalam 1 atau 2 interaksi Anda besok deh. Bukan dengerin buat jawab ya, tapi dengerin buat nangkep apa sih yang penting buat orang lain itu. Kayak di percakapan kereta tadi. Cuma fokus di mendengarkan aja gitu. Iya. Gimana kalau tindakan simple yang disengaja itu dengerin lebih dalam, bahkan di obrolan singkat, mulai ngubah kualitas semua hubungan Anda. Nggak cuma yang paling deket aja. Bisa jadi loh, langkah kecil dalam mendengarkan ini tuh jadi percikan awal dari revolusi raport yang lebih gede dalam cara Anda interaksi. Kayak yang disiratin di buku ini. Sesuatu buat direnungin dan mungkin dicoba kan? Menarik banget itu. Terima kasih udah gabung di Telaah Mendalam kita kali ini. Semoga pembahasan gaya monyet dari bab 9 ini ngasih Anda perspektif sama alat baru ya buat bangun hubungan yang lebih kuat dan kolaboratif.